Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 9. Bertemu lagi dengan Miss Yesi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa yang kita tahu dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, kemudian masa reformasi. Nah, untuk hari ini kita masih akan belajar tentang Pancasila. Namun, Pancasila yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai hakikat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasikan apa itu ideologi terbuka, kemudian bagaimana hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Setiap bangsa memiliki ideologi yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bangsa tersebut. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Jika Pancasila tidak diwujudkan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bangsa Indonesia akan kehilangan jati dirinya. Lalu, apa yang dimaksud dengan ideologi terbuka? Ideologi terbuka ialah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Apakah Pancasila termasuk ideologi terbuka? Ya, Pancasila adalah ideologi yang terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat Indonesia. Keterbukaan Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yuk kita bahas satu persatu. Nilai dasar adalah hakikat kelima sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa Pencipta alam semesta. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan adalah hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan adalah hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. 5. Nilai keadilan. Nilai keadilan adalah setiap warga negara berhak untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, TAP MPR, dan peraturan perundangan lainnya. Nilai praksis.
Nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Suatu ideologi harus memiliki norma yang jelas, dikarenakan ideologi tersebut harus mampu direalisasikan di dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 dimensi secara struktural. Yang pertama adalah dimensi idealisme, dimensi normatif, kemudian dimensi realitas. Yang akan kita bahas satu persatu dalam penjelasan berikut ini. Dimensi idealisme. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan tertib hukum tertinggi dalam negara Republik Indonesia serta merupakan Stats Fundamental Norm atau pokok kaidah negara yang fundamental. Dimensi realitas. Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Untuk semakin menambah pengetahuan kalian mengenai Pancasila, yuk kita simak video ini bersama-sama. Ya, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan Pancasila, para pendiri bangsa meyakini Indonesia akan memiliki pondasi yang kuat dan pegangan dalam hidup bernegara. Anchor CNN Indonesia Reinhard Sirait punya penjelasan seputar Pancasila sebagai ideologi bangsa yang harus dipahami dan juga diamalkan oleh seluruh warga negara, terutama generasi muda masa kini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia yang digambarkan dengan seekor burung Garuda yang menoleh ke kanan. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas 3 komponen utama, yaitu burung Garuda, perisai, dan pita putih. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor, dan ada 45 helai bulu di leher. Perisai yang dikalungkan burung Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Perisai mengandung 5 buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas bersudut 5. Bintang emas ini diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang lingkaran menggambarkan wanita. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon berukuran besar, berakar tunggal panjang yang tumbuh ke dalam tanah ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Banteng dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul. Ini menggambarkan manusia dalam pengambilan sebuah keputusan harus dilakukan dengan musyawarah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas
mencerminkan pangan dan juga sandang yang merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Sebagai pelajar dan warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita memiliki pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar negara kita, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap individu menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan sebenar-benarnya, insya Allah akan tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikianlah pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk hari ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran minggu depan. Dan jangan lupa kerjakan worksheet-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.